warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Novita. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 250213030. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan oleh Ibu Anita SAGM Hum. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Adapun judul materi hari ini adalah Sistem Pemerintahan Indonesia dalam konteks konstitusi dan prinsip check and balance. Sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem yang secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konstitusi ini, Indonesia menganut sistem presidensial yang dimana menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini mengalami penguatan terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada periode reformasi. Menurut penelitian jurnal ilmiah yang telah saya pelajari, sistem presidensial Indonesia setelah amandemen menunjukkan ciri yang semakin jelas, di mana presiden langsung dipilih oleh rakyat dan tidak lagi ketergantungan pada lembaga legislatif seperti sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam jurnal bahwa the presidential government is directly elected by the people and not responsible to the representative body. Dengan demikian, Indonesia menegaskan bahwa dirinya sebagai negara dengan sistem presidensial yang relatif murni, di mana kekuatan eksekutif berada di tangan presiden tetapi tetap dalam batasan konstitusi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep pembagian kekuasaan dalam konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu eksekutif di bawah naungan presiden dan kabinet, yang kedua, legislatif di bawah naungan DPR, DPD, dan MPR, dan yang ketiga, yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian ini sejalan dengan konsep trias politika yang bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. Dalam jurnal yang telah saya pelajari, disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang disertakan dengan pemecahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balance yang telah diatur dalam konstitusi. Namun menariknya, dalam prakteknya tidak sepenuhnya terjadi pemisahan kekuasaan tersebut yang kaku. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia lebih mendekati pembagian kekuasaan dibandingkan pemisahan mutlak, dikarenakan antara lembaga tetap saling berinteraksi dan bekerja sama. Pokok pembahasan yang kedua ada prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip check and balance ini sangat penting dalam mekanisme sistem demokrasi untuk memastikan tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hubungan antara presiden dan DPR merupakan contoh utama dari prinsip check and balance. Seperti presiden memiliki hak dalam mengajukan RUU dan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengecekan sesuai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, meskipun presiden memiliki kekuasaan yang besar, DPR tetap dapat mengontrol melalui berbagai hak seperti interpretasi dan angket. Yang kedua ada hubungan eksekutif dan yudikatif. Dalam sistem ini, presiden tidak dapat mencampuri kekuasaan kehakiman, di mana Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Mahkamah Agung mengawasi peradilan. Dalam hal ini menunjukkan adanya keseimbangan agar hukum tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara.
Pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ketiga, adalah perkembangan prinsip check dan balance pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen 1945, sistem pemerintahan Indonesia cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sehingga mekanisme pengecekan kurang efektif. Namun setelah reformasi pada tahun 1999 sampai 2002, terjadi perubahan besar yang membawa sistem menuju sistem demokrasi yang lebih transparan, terbuka, dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Dengan kata lain, prinsip check dan balance mulai berfungsi ideal nyata dalam ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya ada pokok pembahasan keempat, yaitu tantangan dalam penerapan prinsip check dan balance. Walaupun secara teori sudah ideal, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti yang pertama ada dominasi politik partai dalam lembaga legislatif. Yang kedua, koalisi politik dalam melemahkan pengawasan. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan antara lembaga. Penelitian menunjukkan bahwa secara konsep telah mengarah pada sistem presidensial, tetapi praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan pemisahan kekuasaan yang ideal. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan penerapan prinsip check and balance sebagai mekanisme utama pembatasan kekuasaan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut. Setiap lembaga saling mengawasi dan demokrasi berjalan secara konstitusional. Namun dalam praktiknya masih diperlukan penyempurnaan agar keseimbangan kekuasaan benar-benar berjalan secara optimal. Sekian saja pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.